Nungguin ya? Kamu nanya? Seven, six, five, four, three, two. So sad. It's a sad, sad situation. Yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan kalau kita masih bisa diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini untuk merayakan ibadah Natal Pemuda. Saya berikan kesempatan untuk setiap kita ambil waktu untuk saat teduh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kelahirannya membawa sukacita dan memberikan kita kehidupan. Oleh karena itu, hanya dialah yang layak disembah, hanya dialah yang layak menerima segala hormat dan pujian. Mari kita tinggikan namanya, kita angkat pujian, layaklah segala bangsa. Adil dan benarlah jalan
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak kami sembah malam hari ini Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa, makasih Yesus Kristus, makasih Roh Kudus buat malam hari ini. Sebelum kami mulai ibadah Natal kami pemuda Tuhan Yesus, urapi kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Buat setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan tempat ini Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan, diagungkan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan di bahkan tempat ini. Biarlah kami bersama-sama Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang layak kami sembah dan agungkan. Terima kasih Bapa surga, kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang kami muliakan, agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita berikan senyum dan sapa serta salam ke samping kiri kanan kita. Saya yakin dan percaya sukacita Natal ada di tengah-tengah kita semua. Sukacita Natal ada di tempat ini dan ada di setiap hati kita. Mari kita sembah dan puji Dia. Mari kita bersorak-sorai untuk nama-Nya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
kita sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Aduh, sukacitanya kurang ini teman-teman. Belum ada saya lihat terpancar semangat dan sukacita dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian semuanya. Saya mau ajak teman-teman semuanya kalau sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jadi kalau sembah dan puji Dia, semua lambaikan tangannya ke atas. Saya mau lihat dulu, pemanasan dulu. Sembah dan puji Dia. Aduh, belum ada tangan yang terangkat. Dah habis lagu sembah dan puji Dia kalau belum ada tangannya terangkat. Sembah dan puji Dia. Amin. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang yang malam hari ini masih mau bersorak-sorai, bersukacita lebih lagi. Mari kita lambaikan tangannya ke atas. Kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami.
masuk dalam prosesi penyalaan lilin, kita angkat pujian Oh Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Saya undang dengan kasih Gembala Sidang GPPS Immanuel untuk maju ke depan dalam penyalaan lilin, Bapak Pendeta Mulyadi Sempiring. Saya undang dengan kasih Pembina Komisi Pemuda GPPS Immanuel, Pendeta Muda Rostina. Saya undang juga dengan kasih perwakilan Majelis Gereja, Bapak Rudi Chandra. Saya undang juga dengan kasih Ibu Mince Yori, perwakilan jemaat. Dan saya juga undang dengan kasih perwakilan jemaat Bapak Rudi Halim untuk membantu dalam proses penyalaan lilin. For yonder breaks a new and glorious morn.
Tuhan. Terima kasih atas semua kemurahan kebaikan Tuhan menyertai Tuhan ibadah Natal remaja pemuda pada saat malam hari ini Tuhan. Kami telah memuji-muji-Mu Tuhan, dan tiba saat waktunya kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, pakailah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Karena itu kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya undang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mulyadi Sembiring untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah Natal Pemuda. Nah, Natal Pemuda itu saya memberi khotbah selalu kalau kepada pemuda itu tidak memberi makan dengan sendok, tetapi dengan skop. Ya, supaya makannya itu puas gitu ya. Kalau enggak dengan skop itu nanti enggak kenyang. Nah, itulah sebabnya hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dunia ini adalah dunia yang semakin menuju kepada kegoncangannya, Alkitab katakan. Kalau bahasa Jawa berkata, zaman iki adalah zaman edan. Kalau kita ndak melok-melok edan, kita ndak kedumen. Zaman ini adalah zaman gila. Kalau kita ndak ikut-ikut gila, kita ndak kebagian. Itu bahasa Indonesianya. Zaman iki adalah zaman edan. Kalau kita ndak melok edan, kita ndak kedumen, kita ndak mendapat bagian. Oleh sebab itu, kita harus menjadi orang, supaya kita mendapat bagian berarti kita harus menjadi orang, sekali lagi rupanya anak nangkap ini. Bahasa Jawa bilang, ini orang Jawa di sini, Jawa Lamja, Lampung Jaya, Jawa. Zaman ini adalah zaman edan, artinya zaman ini adalah zaman gila. Kalau kita tidak melok-melok edan, kalau kita tidak ikut-ikutan gila, kita tidak kebagian. Itu bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita ingin kebagian, berarti kita harus menjadi orang gila. Yang bilang cerdas. Harus menjadi orang gila. Orang gila maksudnya bukan gila sungguhan, tetapi GLIA. Generasi ingin lawatan Allah. Itu gila. Jadi kalau kita tidak di dalam lawatan Allah, kita akan hancur, berantakan. Itu sebabnya ada banyak orang tidak mau menjadi orang gila, artinya tidak mau menjadi berada dalam jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Itu sebabnya banyak gila betulan mendengar situasi. Karena dikatakan di sini bahwa di tengah-tengah tsunami informasi hari-hari ini dan di tengah-tengah virus dusta udara yang menghantui seluruh kehidupan anak muda kita sekarang sudah rusak gara-gara tsunami informasi ini. Gara-gara virus udara yang menghancurkan anak-anak muda. Semua sekarang lewat udara. Semua sekarang lewat udara. Apa yang tidak lewat udara? Bahkan prostitusi pun lewat udara. Luar biasa kan? Online. Prostitusi online. Barang-barang semua online. Kalau barang-barang habis, diri sendiri pun di-online-kan. Gila betul. Dan anak-anak sekarang di dalam dunia maya,
Kita tidak tahu seperti apa. Di anak-anak sekarang sudah mau bikin, mama, saya bikin kamar sendiri. Harus di kamar sendiri. Kita tidak tahu bikin apa di sendiri, di sana, di dalam. Mandi lama, ini ciri-ciri khas orang yang tidak tahu bikin apa di kamar mandi lama-lama. Dan di masa-masa kaum muda-mudi kita ini saya lihat, itu kaum muda-mudi kita yang masa-masa akil balik. Masa-masa akil balik maksud saya belum dewasa betul. Di masa-masa akil balik itu masa-masa searching identity. Masih mencari identitas. Seperti apa keberadaan hidupnya. Nah, di masa-masa akil balik ini, sifat anak-anak muda masa akil balik, itu rasa ingin tahunya tinggi. Dia tidak peduli risikonya apa. Sudah, lakukan dulu, nanti risiko belakangan. Dan yang ketiga, rasa beraninya juga tinggi. Berani, rewa kok, rewa. Dia tidak pusing, kalah atau menang tidak pusing, yang penting jalani dulu. Nah, ini untuk anak-anak muda. Oleh sebab itu, saya suka tema ini. Dikatakan, datanglah juru selamat. Ini tema anak-anak muda. Datanglah juru selamatku. Nah, oleh sebab itu kita akan membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Tolong dibacakan, bro. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, yaitu Kristus di kota Daud. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi lagi, di tengah-tengah derasnya tsunami informasi hari-hari ini, kita tidak tahu situasi seperti apa keadaan sekarang. Dan virus udara yang meracuni anak-anak muda, kita tidak tahu jelasnya seperti apa yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, nggak jelas. Ini kita kelihatannya benar, padahal hoak. Ini kayaknya orang bisa dipercaya, nyatanya menjatuhkan dan macam-macam. Nah, jadi oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi itu kita harus tahu bagaimana Tuhan melakukan yang terbaik. Dan Yesus Kristus datanglah menjadi juru selamatku. Ini penting buat kita semua. Karena di hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang berat, atau di tengah-tengah tsunami informasi yang begitu derasnya, bisa mematikan anak-anak muda, bisa menghancurkan anak-anak muda, kalau tidak punya pegangan di dalam Tuhan, dia akan hancur sendiri, dia akan kehilangan masa depan sendiri, dan dia akan kehilangan jati diri. Dan anak-anak muda sekarang, saya katakan tadi, masa akil balik, kan anak-anak muda kita belum tentu banyak dewasa betul di sini, tapi banyak yang masa akil balik. Masa akil balik itu, dia rasa beraninya itu berlebihan. Pokoknya lakukan dulu, nanti belakangan resikonya. Atau dia tidak ada rasa takutnya, rewa, Orang Makassar bilang rewa kok, lakukan dulu, berani kok sama saya, ayo silakan. Nanti pasti ada, kalau ada yang bela puji Tuhan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ada banyak hal seperti itu, sehingga banyak anak-anak muda yang jatuh, banyak anak-anak muda yang kehilangan kesucian dan kehilangan masa depan. Di sini seorang Maria, namanya masih tunangan. Tunangan kalau masa sekarang itu sudah diminta. Tapi namanya tunangan masa dulu itu masih pacaran. Masih pacarnya Yusuf. Tetapi Maria ini mengandung oleh Roh Kudus. Bukan karena ada persetubuhan dengan Yusuf, bukan. Tapi mengandung karena Roh Kudus. Karena kesuciannya dipakai Tuhan, kandungannya dari bibit surgawi untuk melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi masa kini karena derasnya
informasi saya katakan tadi, tsunami informasi dan juga virus dusta yang meracuni udara dan meracuni anak-anak muda, sehingga informasi-informasi yang sebenarnya salah, tapi seolah-olah benar. Makanya informasi yang benar seperti ini, bahwa dia mengandung oleh Roh Kudus. Tapi anak-anak mudi sekarang banyak mengandung bukan oleh Roh Kudus. Dia bilang, mama, saya mengandung mama. Oleh siapa? Pokoknya sudahlah, nanti baru mama tahu. Loh, saya mau kasih ingat kepada saudara, makanya saya katakan bicara kepada anak muda saya tidak memberi dengan sendok tetapi dengan skop. Kenapa anak-anak muda banyak yang jatuh seperti itu? Karena tidak punya pegangan di dalam Tuhan. Sehingga hamil di luar keresmian di dalam pertunangan. Tapi berkata, ini dikandung Roh Kudus, omong kosong itu saudara. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Saya kasih ingat begini, kalau mobil tabrakan, peotnya kemana? Peotnya ke dalam. Tapi kalau mobil tabrakan, peotnya kemana? Peotnya ke dalam. Tapi kalau manusia tabrakan, peotnya ke depan. Benjolnya ke depan. Jadi makanya berhati-hati, wanita khususnya. Saya selalu berkata bahwa hati-hati. Wanita satu kali berbuat, selamanya dunia menangis. Tapi kalau laki-laki satu kali berbuat, selamanya dunia tertawa. Nah, pilih kau sendiri. Yang mana? Sekali lagi, kalau wanita berbuat sesuatu yang salah, selamanya dunia menangis. Tetapi kalau laki-laki berulang-ulang kali berbuat pun yang salah, selamanya dunia tertawa. Oleh sebab itu, jagalah dirimu. Kenali hidupmu. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tolong ditampilkan di atas supaya semua tahu. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Nah, dengar itu. Tuhan memanggil anak-anak muda-mudi bukan untuk melakukan yang cemar-cemar itu. Tetapi melakukan apa yang kudus seperti Tuhan. Kuduslah engkau sebab aku ini kudus. Kata Tuhan Yesus. Apa itu kecemaran-kecemaran? Bukan untuk melakukan apa yang cemar. Galatia 5 ayat yang ke-15 bro. 19. Ya, tolong dibacakan. Galatia pasal 5 ayat 19. Apa itu kecemaran? Ya. Perbuatan daging telah nyata. Nah, perbuatan daging itulah kecemaran-kecemaran yang tidak boleh dilakukan. Karena kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Terus? Yaitu perjabulan. Kecemaran. Hawa nafsu. Nah, penyembahan berhala. Sihir juga. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati, baku bombe. Amarah. Nah, merasa cantik sendiri, merasa gagah sendiri. Ya, percideraan. Apalagi sudah masuk roh pemecah. Apalagi sudah masuk saling baku bombe. Ya. Pesta pora dan sebagainya. Ya. Terhadap semuanya itu aku peringatkan kamu. Terhadap semuanya kecemaran itu aku peringatkan kamu. Seperti yang telah aku buat dahulu. Iya. Bahwa barang siapa yang melakukan demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya putra Natal datang
yang kalian kasih tema, Juru Selamat, datanglah Juru Selamatku. Yang pertama, apa yang perlu diselamatkan? Dunia maya, dunia sosmed. Dunia sosmed hari-hari ini untuk anak-anak mudi, wah luar biasa. Perbuatan pencemaran-pencemaran yang sudah disebutkan tadi, ini semua lahir karena dunia sosmed. Semua lewat udara. Bukankah Alkitab berkata bahwa musuh kita hari-hari ini bukan darah dan daging, tetapi apa? Penguasa-penguasa di udara. Di udara ini ribuan, bahkan puluhan ribu jaringan-jaringan ada di atas. Penguasanya adalah si setan. Makanya ciri-ciri khas yang melakukan pencemaran jelas. Orang tua jangan biarkan anak-anak kita punya kamar sendiri. Ayo makan, tunggu Mima. Makan Mi, ntar lagi. Karena sama orang-orang tua kan begitu juga. Coba lihat Facebook ya. Facebook juga sekarang sudah menjadi jahat, nakal. Kita buka Facebook, ada muncul-muncul yang separoh-separoh apa gitu, separoh-separoh. Rasa ingin tahu, coba klik deh, apa ini, klik dikit. Muncul lebih besar lagi, lebih lebar. Coba klik lagi, klik lebih lagi. Klik lagi, klik, klik udah semua. Kita rasa ingin tahunya kita juga. Itu membuat kita jauh. Padahal Alkitab tadi katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Jadi kecemaran-kecemaran ini telah nyata dikatakan. Apa itu? Perbuatan-perbuatan daging. Percabulan, kemabukan, apa itu? Perbuatan-perbuatan iri hati, pencemaran, kedengkian dengan semuanya itu akhirnya saling benci, saling dengki satu dengan yang lain. Apalagi sudah saling salipan satu dengan yang lain. Kenapa kau ambil pacarku? Dia mau sama saya. Tidak, kau tikung saya di jalanan. Siapa yang tikung kau? Orang Makassar bilang, pada waktu di Panyingkluk, kau tikung saya. Emangnya dia pembalap, dia tikung ki. Kalau bahasa Tionghoa kata Panyingkluk apa? Bahasa Tionghoa apa? Panyingkluk. Bahasanya tikungan maksudnya saudara. Pada waktu di tikungan kok selip di sana. Anak-anak sekarang juga dengan adanya dunia sosmed yang perlu diselamatkan ini, dikasih tahu sudah susah. Mamanya di sini dekat, dia pegang HP saja. Saya pernah lihat, saya kan di kamar, terus ada seorang ibu dicari anaknya. Dia baku pangku saja di atas, dia bicara pakai HP. Mamanya bilang, di mana kok? Dia bicara di HP, dia balas ke bawah, bawah balas ke atas. Saya bilang anak-anak sekarang luar biasa. Ngomong saja kok kan lebih bagus, tapi dia lakukan seperti itu. Itulah kemudahan-kemudahan sekarang. Alkitab mencatat bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa apa? Masa yang sukar. Tetapi dunia menawarkan masa yang mudah. Mengambil motor sekarang, tidak perlu banyak uang, 250.000 bawa motor pulang. Cuman cicilannya yang setengah mati. 250.000 bisa motor bawa pulang. Beli apa saja boleh cicil, atau mau HP yang tercanggih boleh bawa pulang dengan uang 200.000. Gampang. Padahal Tuhan katakan bahwa masa hari-hari ini adalah masa yang sukar. Dunia sekarang menawarkan masa-masa yang gampang. Nah, kita terjebak dengan masa-masa yang gampang itu. Sehingga makanya ada orang selalu jantungnya berdebar-debar
itu hanya ada 2. Anak-anak muda jantungnya berdebar-debar selalu hanya 2 waktu. Yang pertama, waktu cicilan jatuh tempo, berdebar-debar jantungnya. Dan yang kedua, pada waktu masa jatuh cinta, berdebar-debar di situ. Diterima atau tidak kira-kira ini? Ya kalau diterima, kalau tidak. Jadi jantung berdebar-debar berulang-ulang seperti itu. Kalau mau cicil lagi, tunggu lagi jatuh tempo. Kalau mau pacaran lagi berulang-ulang, ganti-ganti pacar, tunggu lagi kau punya jantung berdebar-debar lagi. Makanya bilang sama sebelahnya, jangan ganti-ganti pacar kau. Ayah bilang. Ayah bilang, jangan ganti-ganti pacar. Itu merusak jantung. Ya betul saudara. Merusak jantung ganti-ganti pacar itu. Merusak biasa dan merusak jantung dan mengeluarkan banyak biaya. Wah itu setengah mati itu. Jadi oleh sebab itu Alkitab mencatat, coba saudara lihat. Jadi bagaimana sifat kita sebagai seorang anak muda. Tolong dibacakan tadi ayat 11 mulai bro. Ayat 11 tema kita, tolong dibacakan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat untuk menyelamatkan, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Untuk menyelamatkan apa? Terus. Ya sampai di situ aja dulu. Jadi yang pertama tadi diselamatkan, yang perlu diselamatkan. Datanglah juru selamatku. Yang perlu diselamatkan adalah dunia maya di hati saudara. Dunia sosmed. Sekarang smartphone itu, yang smart itu saudara atau smartphone, bukan smartphone ya. Smartphone itu yang smart itu adalah yang pintar itu saudara atau teleponnya? Yang mana? Teleponnya yang pintar, saudara tetap bodoh. Karena saudara sudah diatur oleh smartphone saudara sendiri, bukan saudara yang mengatur smartphone, tetapi phone yang mengatur saudara. Dan bukan saudara yang pintar, tetapi phone-nya yang pintar. Anak-anak sekarang saya tanya, ayo sama-sama menjawab. 9 kali 7 berapa? Lupa, ambil kalkulator dulu. Buka kalkulator. Karena kalau kita dulu kan kalau masuk kelas, itu harus di depan berdiri. 1 kali 1 sampai 1 kali 10. Baru boleh duduk. Sekarang anak-anak suruh kali-kali, wah beratnya bukan main. Harus pakai HP semuanya. Makanya ujiannya juga HP tidak pernah lepas dari tangan. Makanya sekolah pintar sekarang. Di mana-mana sekolah, belum masuk belajar, HP harus dimasukkan semua ke laci. Supaya jangan pegang HP. Mana anak saya? Anak saya tadi ditegur. Dilon, mana Dilon? Ditegur tadi kan? Sudah disuruh simpan di lemarinya, lokernya sekolah di kelas. Semua nyimpan, tapi enggak tahu gurunya melek sedikit, meleng sedikit, langsung kata berapa orang? 4 atau 5? 4. Langsung ngambil dia punya bagian, hilang lagi itu, gurunya bingung lagi. Enggak bisa lepas sedikit pun dari HP-nya. Jadi oleh sebab itu, mari semua kita yang ada, anak-anak muda khususnya, selamatkan dirimu. Caranya bagaimana? Alkitab tadi berkata, ini yang ditakuti oleh keluarga, gembala-gembala itu takut. Mulai dari baca dari gembala-gembala, mulai takut. Tetapi malaikat datang, janganlah takut. Lukas pasal 2 ayat 8 mulai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Orang tua harus takut masa depan anakmu seperti apa. Dan engkau sendiri anak-anak muda-mudi harus juga takut kalau masa depanmu tidak jelas seperti apa. Dan terus baca bro. Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Iya. juru selamat, yaitu Kristus. Nah, hari ini perlu juru selamat lahir di hatimu. Putra Natal itu perlu lahir di hatimu untuk menyelamatkan kamu dari dunia medsos ini. Supaya tidak orang tuamu tidak takut, kamu juga tidak ketakutan. Jadi dari dunia medsos ini perlu kita takuti anak-anak kita. Dan yang kedua tentang masa depan mereka. Engkau akan kehilangan masa depan kalau engkau tetap tidak mau merubah diri. Nah, di sini coba langsung terus dibaca lagi, bro. Ayat yang ke-15, Ya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan, Setelah, dengar kata-kata ini, setelah malaikat itu meninggalkan, malaikat itu memberitakan kabar baik tadi, setelah disampaikan, mereka naik ke surga, lalu mereka dan kembali ke surga. Ya. Gembala itu berkata seorang kepada yang lain, ya, marilah kita pergi ke Bethlehem marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, saudara-saudara, tatkala mereka tadi ketakutan, tetapi malaikat Tuhan datang, janganlah takut. Aku menyampaikan berita kabar baik, kabar besar, sukacita besar kepadamu. Telah lahir bagimu juru selamat di Bethlehem, di kota Daud. Lalu dikatakan, ayat terus, cepat-cepat terus. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Loh, marilah kita pergi ke situ untuk melihat apa yang akan terjadi di sana. Coba. Baru beberapa menit malaikat menyampaikannya, langsung tatkala malaikat itu pergi, marilah kita pergi untuk melihat apa yang terjadi di sana. Meresponi firman dengan cepat, itu akan menyelamatkan masa mudamu. Tapi kalau bagaimanapun kerasnya, bagaimanapun baiknya, bagaimanapun tingginya, dalamnya firman Tuhan, kalau engkau tidak meresponinya, maka masa depanmu tidak akan pernah berubah. Ini malaikat, jangan takut. Hari ini aku memberitakan kabar sukacita kepadamu, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di Bethlehem, di Nazaret, di kota Daud, di Yudea, di kota Daud. Lalu dengan cepat-cepat, coba kalau nggak salah. Lalu mereka cepat-cepat berangkat Lalu mereka cepat-cepat berangkat, terus. dan menjumpai Maria Dan menjumpai Ibu Yesus, ya terus. dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Iya. Mereka cepat-cepat, mereka tidak lambat-lambat. Mereka langsung meresponi, ingin tahu, ingin melihat apa yang terjadi, benarkah apa tidak. Lalu mereka melihat Ibu Yesus dan bayi itu ada di bangkuannya. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Lalu dikatakan mereka bersukacita di sana. Bahwa kerasa takut dirubah menjadi rasa sukacita. Tatkala mereka menemukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Masa depanmu akan terselamatkan kalau engkau cepat-cepat berubah, cepat-cepat berbalik, cepat-cepat kepada firman. Kalau tidak, engkau akan kehilangan apa yang telah tersedia yang dikatakan Yesus. Apa yang belum pernah engkau dengar, apa yang belum pernah engkau lihat di masa sekarang, apa yang belum pernah engkau dapatkan, itu akan disediakan bagi orang yang mengasihimu. Jadi respon daripada gembala ini saya analogikan kepada pemuda-pemudi di Sungai Poso ini. Lalu mereka pergi cepat-cepat ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi seperti apa yang disampaikan malaikat tadi.
Lalu mereka menemukan kebenaran itu memang benar, bahwa Yesus ada di pangkuan Maria. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau hidupmu masih di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar tadi, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Kalau perbuatan-perbuatan kita masih cemar, cepat-cepat berbalik. Kalau perbuatan kita masih percabulan, ada apa tadi? Percabulan, kedengkian, hawa nafsu, iri hati, pesta pora atau apa dan seterusnya tadi saudara nanti baca di rumah. Kalau saudara masih ada di sekitar itu, katakan cepat-cepat berbalik. Di dalam Natal kali ini, cepat-cepat putra Natal, juru selamatku datanglah. Untuk apa? Menyelamatkan aku dari dunia maya ini, dari dunia sosmed ini, supaya masa depanku tidak kehilangan apa yang Tuhan ucapkan dalam diriku. Karena apa yang sih Tuhan ucapkan dalam kehidupan masa muda kita, kalau kita takut Tuhan, kalau kita berada di dalam kehendak Tuhan, Amsal 18 kalau nggak salah bro, ayat 23 atau 23:18 sebaliknya. Ya, tolong dibacakan. Ada yang dapat Amsal berapa? Orang yang takut Tuhan masa depannya sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Amsal berapa? Ya, Amsal 18 ayat 23. 23 ayat 17 dan 18 lah. Dari 17-nya. Tolong dibacakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, Janganlah kamu iri dengan orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Ada orang iri begini, aduh kasihan ya, dia sih enak-enak aja di sana, enggak dilarang papanya. Saya kok dilarang papa, dilarang pendeta lagi. Iri dia, saudara. Jangan engkau iri dengan orang-orang yang berdosa, tetapi berubahlah. Karena Tuhan menyediakan masa depanmu sungguh ada. Masa depannya sungguh ada. Harapannya tidak akan hilang. Apa yang ada? Apa yang kau harapkan tentang masa depanmu? Ada apa? Ada jodoh pasti ya, ada pacar. Ada apa lagi? Ada pekerjaan. Masa depanmu sungguh ada. Ada apa lagi? Mau ada apa lagi? Ada mobil, ada apa lagi? Ada rumah. Ada apa? Ada semuanya, karena carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan hanya cari tambahan-tambahannya saja. Bagaimana supaya rumah tambah satu, bagaimana supaya pacar tambah satu, bagaimana supaya mobil tambah satu, tapi Tuhan tidak pernah dicari. Jauhlah kiranya itu dari pemuda-pemudi kita di tempat ini. Oleh sebab itu, Alkitab berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Jadi bagaimana kita di malam Natal hari ini? Apa sih yang Tuhan mau? Coba saudara lihat. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang-orang bebal, Jangan seperti orang-orang bebal yang tidak bisa dikasih tahu. Tetapi seperti orang arif. dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu kapan? Waktu masa mudamu engkau bisa berubah. Karena hari-hari ini adalah hari jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, Sebab itu janganlah kamu stupid. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak muda, kalau masih kecil, seperti pohon dia. Masih bisa ditekuk ke kiri, masih bisa tekuk ke kanan. Tapi kalau dia sudah menjadi pohon besar, kita kasih tahu pun digoyang kemanapun dia tidak akan bergoyang. Makanya mumpung anak-anak masih bisa diatur, masih bisa mendengar, berubahlah. Cepat-cepat tinggalkan apa yang tidak berkenan itu. Karena pohon masih kecil, ditekuk ke kiri, dia masih ikut ke kiri. Ditekuk ke kanan, dia masih ikut ke kanan. Tapi kalau sudah menjadi pohon besar, jangan memang bicara. Sudah memang, saya tahu Ji. Maksudnya nak, jangan terlalu lama pulang. Ini mama ini kok seperti orang tempo dulu. Saya ini sudah besar mak, sudah besar. Justru kamu sudah besar. Mama takut, papa takut. Karena semua sudah besar. Makanya jadi takut. Tapi dulu kita coba masih kecil. Masih digendong tetangga di sebelah. Kita enggak takut. Oh, apalagi biar dia nangis di sana. Oh, pasti ada yang gendong. Kita enggak takut. Tapi kalau engkau sudah besar, semuanya besar, digendong orang lain lagi, kau nangis-nangis di sana, papa mama khawatir. Itu sebabnya mari belajar. Saya sangat kesel lagu itu, tapi saya suka menyanyikannya. Walau papamu tak suka, mamamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Makan kau itu cinta. Nanti cinta itu yang kau lari. Cinta itu datang dari mana? Dari mana? Dari mata. Nah, kalau cinta itu datang dari mata, lahir dari mata, maka engkau akan mengalami cucuran air mata selama pernikahanmu. Karena cinta itu tidak boleh karena itu. Tuhan sudah persiapkan segala sesuatunya yang terbaik bagi hidup kita. Makanya janji firman Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan tadi apa? Masa depannya tidak hilang, harapannya pun tetap ada. Apa yang kau harapkan di masa yang akan datang? Ada jaminan yang Tuhan beri bagi hidup kita. Oleh sebab itu, dikatakan di Efesus tadi, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. Jangan seperti orang fasik. Apa bedanya orang fasik dengan orang munafik? Orang fasik itu adalah orang yang tahu Tuhan tetapi menduakan Tuhan. Tetapi orang munafik apa? Orang munafik itu mendua muka. Lain di muka, lain di hati. Itu munafik itu orang seperti itu. Munafik itu sama dengan muka nabi, pikiran kotor. Nah, itu munafik itu. Muka nabi, pikiran kotor. Makanya dikatakan tadi, orang fasik itu menduakan Tuhan. Tapi orang munafik itu mendua muka. Lain di hati, lain di ucapan. Jadi jangan menjadi orang munafik. Yang artinya mukanya kelihatan aduh rohani sekali. Mukanya muka nabi. Tapi pikirannya pikiran kotor. Muka nabi pikiran kotor. Munafik. Nah, kalau lebih luasnya lagi. Munafik itu artinya muka dua. Muka bahasa Inggrisnya apa? Apa? Face. Tapi kalau muka dua. Apa? Faces. Faces itu apa?
tai. Ya, maaf ini, saya menyampaikan firman, saya katakan tadi bukan kepada anak-anak. Faces itu tai, jadi orang yang menduakan muka, munafik itu sifatnya seperti tai. Faces. Jadi mari kita belajar untuk menjaga hidup kita benar di mata Tuhan. Engkau dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi untuk melakukan apa yang kudus. Biarlah kiranya di malam Natal kali ini katakan, Putra Natal, Juru Selamatku, datanglah Juru Selamatku. Jadi coming my Savior, datanglah Juru Selamatku. Oh, untuk apa? Menyelamatkan hidupku karena pengaruh sosmed ini. Menyelamatkan hidupku dengan menyelamatkan masa depanku supaya aku tidak kehilangan berkat masa depan. Selamat Natal. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak muda, para orang-orang tua, saudara-saudara yang dewasa, kiranya juga memahami untuk bisa mengajar anak-anak kita memahami apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya. Tuhan memberkati kita dan selamat Natal. Jadilah orang yang diselamatkan masa depannya, dibebaskan hidupnya dari ikatan-ikatan fasik, dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar tadi. Kita dipanggil bukan melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Pemuda yang dikasih oleh Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Gembala setempat yang ada pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya setiap kami yang ada pada malam hari ini dilawat oleh Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini menjadi pedoman dalam hidup kami dan boleh menjadi kebanggaan bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kepada pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tolong kami sehingga kami memberi yang terbaik bagi Tuhan guna kemuliaan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami yang kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi petugas persembahan saya persilahkan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
merasa gerakannya susah, boleh pasang gerakan sendiri. Oke, bisa cari tambahan gerakan sendiri nggak apa-apa. Tapi ingat nanti jurinya itu minimal kalian seru lah. Jurinya penonton ya. Ayo baris. Kelompok 2 dulu. Ya. Diketahui. Ayo. Alfa Omega yang memimpin, ayo. Ayo. Oke, multimedia. Maco sekali ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my Dia malu sendiri. Ayo, tim satu dulu kita tes dulu, tim satu dulu. Tim satu, ayo maju. Ayo Yusa. Ayo, mari kakak. Ayo. Diketuai oleh Bapak Hengki, ayo. 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 Ada video di depan juga, oke? Oke. Multimedia, go. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, minta ulang. Katanya dari tadi belum optimal. Minta ulang. Feliz Navidad. Ayo. Feliz Navidad. Betul. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Satu. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Iya, atau kelompok 2 sekarang mau tes lagi? Mau ulang lagi supaya fair toh? Dari sini kita lihat kan, ayo. Dari kelompok 2 kelihatan kan mana yang enggak punya malu. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
silakan ke depan dulu, ke depan dulu, ke depan dulu, ke depan dulu. Oke, sekarang waktunya penilaian kan Cece. Iya. 2.330 orang, oke. Ya. Tiga ribu Cece, 3.000 orang yang tepuk tangan. Iya. Jadi siapa pemenangnya? Oh juara 2, oh mereka minta juara 2. Yeay. Kenapa? Tenang. Tahun lalu kita pesen itu lumayan agak banyak tuh hadiah ini. Agak berat karena hadiahnya langsung dari luar negeri ini. Yuk, perwakilan dari tim 2 bisa ke sini atau sama-sama lah, sama-sama ya sini. Perwakilan. Ayo Koko. Oh, Kak Ari, mari. Ya, juara 1. Juara 1. Oke. Juara 2 sama, sayang. Oke. Juara 2 siapa? Juara 2 siapa? Ayo. Ayo. Oh, ini kakak siapa namanya? Kakak siapa namanya? Brian. Oke. Foto dulu dengan timnya dong. Dengan timnya, foto dulu dengan tim. Ayo. Enggak ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nanti bisa dibagi-bagi dengan timnya ya, hadiahnya ya. Karena itu. Iya. Tadi kita sudah dengarkan duo Alpha Omega, yang tadi kita sudah melihat grup band ya, boy band ya, 2. Ya, setuju banget. Terus kita ngapain lagi nih Cece ya? Hadiahnya kita lihat dulu. Ih, hadiahnya masih banyak banget ternyata. Karena GPPS Immanuel Cece itu terkenal dengan kekeluargaannya, betul? Ya, sistem keakrabannya itu dekat sekali Cece. Iya, saling sayang gitu kan. Nah, makanya Durpres yang ketiga ini, kedua ya, paling besar, ya hadiahnya itu dari 3 negara kita kumpulkan jadi 1. Saking luar biasanya ini hadiah ya, karena memang spesial teman-teman ya. Ini menganut sistem kekeluargaan dari GPPS Immanuel. Oke, Durpres yang ketiga apa Cece? Yang bawa foto keluarga. Gak ada, anak-anak gak ada yang bawa foto bapak. Oi, langsung sigap. Ayo, yang bawa foto keluarga silakan maju ke depan. 1. Ayo, 2. Tidak boleh harus kertas foto ya, kertas foto yang nggak boleh. Kalau lewat handphone ya semuanya ada ya. Kertas foto, oke. Oh ada, beri tepuk tangan dong. Wih lengkap. Oh tanya, ini siapa tahu lupa kan? Oh yang terdahulu, yang terdahulu. Boleh? Oh boleh maju. Ya, boleh maju kalau ada. Kita tanya dulu, siapa tahu lupa kan dengan anggota keluarga kan? Ini siapa Cece? Ini siapa? Papiku. Ini? Mami. Kelly. Titi. Cece. Oke, masih ingat tahu. Bawa. Oh, sudah tua sekali. Oke, tapi karena yang pertama maju, juara satunya berarti Cece Shelly. Oke, Cece kita kasih hadiah. Sini tetap dapat. Karena kami, tetap dapat. Karena kami pesan hadiahnya lumayan banyak Cece, tenang. Ini juara 1. Kayaknya keluarga Om Rucan nih bawa hadiah semua ya. Malam ini kayak rombong banget ya. Oke, juaranya 2. Oke, terima kasih. Filosofinya ya. Foto dulu Ai.
Oh. Filosofinya tetap sayangi keluarga. Oke. Terus kita ngapain lagi, Cece? Masih kayaknya itu, Cece. Masih. Iya. Jadi kita ngapain lagi ya? Oh, tadi sudah senior, kakak-kakak pemuda. Lupa, ada anak tunas. Iya, lupa kita undang anak tunas. Mana anak tunas, angkat tangan coba. Anak tunas. Yang di belakang tunasnya sudah tua. Anak-anak tunas, ayo gak usah malu-malu. Ayo, ada Gisel, ada Devina, ada Angel, ada Lady, ada Nabila, ada Gracia, ada Gilbert, ada Baim, ada Farel. Kita butuh Keko 9 orang. Kita butuh 9 orang. Ayo cewek-cewek. Ayo. Enggak apa-apa. Ayo, kakak-kakaknya sudah vaksin. Ayo. Go. Ayo, Grace. Ayo, Lady. Ayo, go. Mana cowok-cowok? Ayo, yang betul-betul anak tunas ya. Sini, maju ke depan. Oke, Keko mana? Oh, sudah. Keko, terus mana? Adik-adik aku. Buang, biar bagi dua. Hitung 1. Oke, sekarang kalian hitung 1, 2 dari sini, Grace. Yang satu sebelah sana, yang dua sebelah sini, karena tadi ada request dari guru-guru tunas katanya anak-anaknya juga disuruh menari. Ya, di sana Gilbert Ceng. Oke, kalian menari sama kayak kakak-kakak tadi ya. Oke, Koko Rafael bisa diputar videonya. Pasti dong. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Oke, sudah? Ayo Cece, sudah belum? Maunya penonton maunya kelompok yang mana Dus? 1 atau 2? Yang mana? Yang ini? Timnya, oh ini tim saya, itu timnya Cece ya. Timnya Kakak Via atau timnya Cece duluan? Ya pasti, ayo tunjukkan pesonamu nak, jangan mau kalah nak ya. Ayo. Yang kemarin diajar yang 3 bulan itu ya, tunjukkan. Yuk. Gracie depan. Cewek depan, cowok belakang. Oke, ayo, jangan bikin malu ketuanya. Ayo. Yang 3 bulan kemarin diajar ya, jangan lupa ya. Ayo, gas. Oke, Kakak Rafael. Yang cowok ikutin dia aja. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas.
maju. Ayo, ayo. Devina, ayo Devina. Ayo Devina. Ayo Dek. Ayo. Tahu ini anak dancer loh, nggak main-main loh. Ini anak dancer kemarin juara 1. Juara 1. GPPS punya dancer kemarin juara 1 ya. Kita lihat dulu, oke? Oke, musik Koko Rafael. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Bagus banget Pak Im, good. Ya, ulangi lagi satu kali lagi. Kalau berani nanti dapat hadiah internasional tambahan. Ayo, ayo Pak Im, tunjukkan. Ayo Pak Im, ayo Pak Im. Ayo, go. Rafael. Ya, Feliz yang lain kasih tepuk Navidad. tangan buat Kak, ayo. Feliz Navidad. Dancer dari GPPS Feliz Immanuel. Navidad. Prospero año y felicidad. Tepuk tangan depan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ini dancer-dancer kita ya. Yang sebelah sana mau tes lagi satu kali? Oh. Geser ke sini. Jangan di pinggir sekali yuk. Ke tengah. Kita saatnya penjurian Cece. Kita penjurian dulu. Dari tim 1. Mana tepuk tangannya coba nilai dulu. Oke, 2334 sekian. Oke. Terhitung 10.500 sekian Cece. Ya. Siapa pemenangnya? Oke, hadiahnya Cece. Boleh. Hadiah dari 3 negara. Dikumpulkan jadi satu. Ayo Cece. Di mana Cece? Ini juara 2-nya nih. Oke. Maju dong, mau difoto sayang. Maju dulu. Maju ke sini mau terima hadiah. Enggak disuruh menari lagi, janji. Mau terima hadiah, ayo. Foto dulu. Juara 1. Timnya mana? Timnya. Maju timnya, coba terima hadiah. Mbak Im terima Mbak Im. Ya. Foto dulu. Ayo. Ya, foto satu meja supaya oke. Oke, juara 2-nya. Maju. Mau foto? Enggak apa-apa, pegang aja. Ayo. Ke depan foto dulu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Oke, acara kita sampai di sini ya Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya. Ya Cece ya, sudah selesai semua? Sudah?
Sudah terima hadiah? Sudah. Game sudah, door prize juga sudah. Kira-kira apa yang belum? Apa yang belum? Bapak Gembala yang bersuara. Apa yang belum lagi? Terakhir apa? 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 Tinggal apa Cece? Konsumsi, tinggal berkat-berkat Tuhan. Oke, kayaknya kita serahkan sama